Puluhan orang dengan disabilitas atau ODD membuat desain kecil atau prototipe kandang peternakan ayam, kambing, dan alat bantu untuk membawa pakannya. Pembuatan desain kecil tersebut merupakan output dari workshop pertanian inklusi yang diselenggarakan oleh Pusat Rehabilitasi Yakum Yogyakarta selama 3 hari berturut-turut, yakni Rabu hingga Jumat 7 hingga 9 Oktober 2020. Hal itu dilakukan guna menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di saat mereka menjalankan usaha pertanian maupun peternakan. Sehingga orang dengan disabilitas atau ODD memiliki penyesuaian alat kerja agar tetap dapat melakukan kegiatan yang lebih produktif. Jelas hari ini sudah ada satu permasalahan yang akan diulas di hari ketiga, yaitu adalah peternakan ayam dan kambing, yang akan membahas permasalahan tentang membawa pakan ternak dan juga bagaimana supaya si kandang ini, ya, jadi banyak ide-idenya. Yang terpenting adalah bentuk kandangnya, terus bagaimana supaya orang-orang dengan atau peserta dengan disabilitas yang memiliki disabilitas sama disabilitasnya fisik tapi berbeda-beda hambatannya itu bisa mengakses kandang tersebut. Nah, nanti di workshop ketiga kita akan mulai membuat desain kecil dari ide-ide mereka tadi yang hari ini sudah kami dapatkan. Nah, di workshop ketiga akan kami eksplor lagi, mereka akan buat seperti desain kecil, ya, supaya mereka lebih real, lebih nyata sebenarnya solusi dari permasalahan itu seperti apa. Apa yang menjadi kendala para difabel ini dalam hal pertanian sendiri seperti apa? Kalau untuk difabel mungkin prasarana termasuk peralatan supaya menunjang, supaya difabel itu lebih bisa dalam melaksanakan kegiatan. Masalah pemupukan juga masalah. Ya harapannya supaya khususnya untuk rekan-rekan difabel supaya lebih baik hasil pertaniannya maupun peternaknya setelah mengikuti tersebut. Kegiatan ini membuat kandang ayam dan untuk cara memakannya dan supaya disabilitas itu bisa mengakses dengan alat ini untuk memberikan makan. Jadi kalau seperti kayak memakai tongkat, kita bisa mengadakan dengan samping dari kita dengan alat tadi, dan kalau kita pakai roll juga bisa samping. Kalau apabila kita memakai kursi roda bisa kita kasihkan belakang atau kita kasih cantolan. Itu untuk disabilitas. Kalau untuk umum atau masyarakat kan bisa megang dari. Jadi alat ini bisa digunakan disabilitas juga masyarakat umumnya. Iya. Harapan kami dan teman-teman itu ya akan bisa mandiri dan bisa mencoba dan bisa menggunakan, akhirnya nanti dengan kotoran ini kita bisa menggunakan kemajuannya supaya kandang-kandang tadi dan hewan-hewan yang kita pelihara tadi, jadi kotoran itu kita bersihkan, kita tempatkan di sini, ditempatkan di tempat ini. Nah, setelah itu kita mempunyai ide yang untuk kedepannya kita harus supaya kandang ini terlalu bersih dan tidak mengotori semua lingkungan. Dan kita akan berencana kedepannya kita ingin membuat pupuk kompos dari kotoran ternak. Setelah kami di awal tadi adalah pertanian dan ternak. Kenapa akhirnya ternak? Karena setelah kami melakukan brainstorming, teman-teman disabilitas saat ini banyak yang notabene sebenarnya solusinya ada, sudah ada sebenarnya. Cuman
kurang pelatihan. Nah, tapi juga solusi itu juga muncul, permasalahan itu muncul, maksud saya sebenarnya bisa dijawab dengan pelatihan-pelatihan, karena itu berupa keterampilan yang sebenarnya mereka bisa dapatkan gitu, tapi aksesnya masih belum bisa didapatkan. Nah, tadi hal yang kedua, kenapa mereka jadinya kembali untuk peternak, teman-teman disabilitas ini karena mungkin disabilitasnya berat ya, jadi karena mereka disabilitas berat tapi mereka punya lahan, jadi mereka tidak pernah ke sawahnya tapi hanya menerima hasilnya begitu, dan tidak terlalu signifikan ketika kita bisa menjawab hal tersebut ya, karena poinnya adalah kita mau membuat teman-teman disabilitas ini mandiri, tapi ketika kita brainstorming kembali memang kesulitan mereka untuk bisa ke sawah. Tidak hanya transportasi ke sawah, tapi ketika melakukan pertanian, menanam padi, lalu menyiangi padi, lalu sampai memanen padi, itu ada yang tidak bisa dilakukan sama sekali. Nah, ketika itu, setelah itu, kalau ngomongin pupuk dan air, sebenarnya solusinya sudah ada juga. Kalau air bor, mereka bilang, oh bisa mbak, sekarang itu pakai bor. Ya. Pakai bor, lalu airnya bisa dikeluarkan gitu. Lalu setelah itu masalah dengan pupuk. Nah, ternyata ketika teman-teman tidak menjadi kelompok tani, mereka tidak bisa dapat kartu tani, dan mereka kalau mau beli pupuk mahal ya. Selalu kami tanyakan solusinya apa kalau misalkan nggak bisa dapat pupuk yang murah, pupuk kandang. Kami melakukan voting, kami tanyakan siapa di sini yang sudah pakai pupuk kandang. Ternyata beberapa menjawab sudah pakai pupuk kandang, malah ada yang sudah membuat sendiri pupuk kandang, dan tidak menjadi masalah ketika mereka harus menggunakan atau membuat pupuk kandang. Lalu kita eksplor lagi, kok bisa buat pupuk kandang, ternyata mereka juga punya ternak. Nah, ternak ini salah satu kenapa kami tanyakan lagi lebih dalam mulai ternak, income-nya lebih cepat untuk bisa masuk, untuk dijual. Kalau yang tadi tani agak lama dan banyak prosesnya gitu, dan teman-teman yang disabilitasnya berat agak kesulitan gitu untuk bisa melakukan pekerjaan sebagai petani gitu. Makanya kami lebih fokus, tadi kami tanyakan lebih dalam lagi, kami voting lagi mana yang menurut para peserta memang urgent atau penting dan butuh untuk dipikirkan solusi cepatnya. Ya, tadi peternakan. Ya, tanggapannya sih aslinya bagus banget. Jadi sebelumnya kami belum ada mengadakan kegiatan ini gitu kan. Tapi yang disayangkan itu cuma 3 hari ya. Jadi kayaknya waktunya itu sangat singkat gitu. Jadi kita itu belum puas. Mungkin insya Allah kalau besok-besok ada lagi dari Yakum, kami sangat menunggu gitu kan. Latihan-latihan selanjutnya untuk ternak dan pertanian. Jadi biar anggota DPO Tunas Mandiri itu hidup mandiri, punya penghasilan dan tidak hidup tergantung. Dan DPO-nya maju, anggotanya pun juga sukses gitu. Ke depan kegiatan workshop ini akan ada lagi, itu workshop kedua, di mana nanti workshop kedua itu akan melanjutkan dari workshop yang pertama ini, dan nanti mereka akan menambahkan ya, kemungkinan dari workshop yang pertama ini ada kekurangan dari alat yang diciptakan ini, ada tambahan nanti akan dimasukkan dalam workshop kedua ya, dan nanti akan digali juga bahan-bahan maupun kebutuhan dari pembuatan material atau prototipe ini, itu akan kita bahas semuanya lebih detail seperti itu. Jadi
yang pertama bisa menambah pengalaman bagi mereka, dan tentunya nanti akan diterapkan dalam kegiatan, dalam kehidupan sehari-hari seandainya ada permasalahan atau persoalan baik dalam organisasi maupun di dalam keluarga. Dengan prototipe tersebut, diharapkan kelak akan terwujud kandang ayam, kambing, dan alat bantu pengangkut makanan ternak yang ramah disabilitas. Dari Banyu Urip, Widarto, Bagelen Channel melaporkan.